Bisa jadi itu yang akan segera datang dan itu berkaitan dengan true love ya di masa depan. Bisa jadi dialah the lovers untukmu setelah menyelesaikan karmamu yang ini ya, siklus tadi ada the world, kemudian muncul the wheel of fortune. Wheel of fortune inilah si King of Pentacles ini. Biasanya sesuatu yang kamu tidak ingin diganggu itu sesuatu yang berharga untukmu ya kan. Oke, jadi kalau dibandingkan sekarang, dipertimbangkan gitu, apakah yang lebih berharga itu emotion atau relationship atau pekerjaanmu? Aku rasa kamu akan memilih pekerjaanmu. Aku rasa siapapun yang meminta gencatan senjata ya, meminta damai tadi, dialah yang mau put protection untuk dirinya. Ya, jadi jangan ganggu aku lagi, jangan bikin aku kacau lagi, jangan ganggu aku menjalani kehidupanku. Kurang lebih seperti itu ya guys. Seseorang menyadari begitu, kalau seandainya aku datang meminta maaf dan dia menerima permintaan maafku, yang bisa aku tawarkan ya cuma ini, Page of Cups yang tidak stabil tadi. Nanti kejadian lagi, kasihan dianya, kasihan aku. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu atau jauh lebih tua dari kamu, tapi sometimes dia membawa energi kekanak-kanakan. But there is love ya, ada cinta di situ. Hai Aries, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Selamat tahun baru guys, selamat tahun baru 2022. All the best for you ya di tahun 2022. Mudah-mudahan semua masalah-masalah yang kalian hadapi atau yang kalian bawa dari tahun 2021 menemukan titik terang ya, untuk solusi di tahun 2022 yang dimulai dari bulan Januari ini. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah kembali ke channel ini, yang sudah subscribe dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak, apalah aku tanpa kalian. Untuk yang baru pertama kali mampir atau main ke channel ini, halo. Aku Ray, aku adalah host channel ini. Nama channel ini Be Delightful guys ya. Di sini kita akan membicarakan tentang permasalahan-permasalahan dalam hidup dan kemudian menertawakannya, oke? Biar masalah-masalah itu tidak bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan dalam menjalani hidup, oke? Ini adalah love reading untuk kalian Aries yang aku buat untuk 15 hari pertama di bulan Januari 2022 ya. Yang dimulai dari tanggal ketika kalian melihat video ini dan nanti akan berakhir di tanggal 15 Januari, oke? Mohon diingat energi ini adalah energi kolektif untuk Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Jadi tidak semua Aries di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian saat ini, oke? Oke, kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini seperti biasa dengan sistem Celtic Cross untuk melihat informasi lebih detail dan lebih jelas ya, nyamuk. Dan masing-masing kartu akan kita klarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda. Oke, let's see. Apakah sudah ada Aries yang mau masuk? Hai Aries. Hai Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 hari pertama bulan Januari 2022. Hai Aries. Aku masih sering ketukar-tukar guys, menyebut 2021, 2022. Masih kebiasaan dengan 2021. Untuk 2022 ya, ini The Hermit. Oke. Sepertinya sudah ada yang datang. Kita akan coba shuffle 3 kali lagi dan kemudian kartu ini siap untuk digunakan oleh Aries ya. Sun, Moon, Rising, dan Venus yang membawa energi kolektif di 15 hari pertama di bulan Januari 2022. Oke. Let's see. Aries. Hai Aries. Page of Cups. Kenapa dimulai dengan page? Ya, karena di awal tahun, bisa jadi. Kalian mungkin bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru, guys ya, Aries kolektif ya. Di tahun 2022 ini kalian akan banyak bertemu atau menemui orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru ya. Dan aku rasa jika itu berkaitan dengan emotion, maka kalian akan berada pada energi Page of Cups. Page of Cups itu orang yang tidak stabil ya guys ya. Tidak, pondasinya tidak kuat dan ya gitu, segala sesuatu yang dimulai sering akan berantakan atau berakhir dengan menyedihkan biasanya ya, karena page itu
selalu membawa energi tidak stabil, oke? Oke, apapun itu ceritanya, jika kalian bertemu dengan orang baru dan kalian merasa tidak yakin dengan perasaan kalian, sebaiknya don't rush it ya, jangan terlalu terburu-buru. Kayak lagu apa itu yang bilang only fool rush in. Hanya orang bodoh yang mau terburu-buru. Oke, let's see. Hi Aries, what's going on in our life? Apa yang terjadi untuk Aries? Knight of Cups. Aku bikin readingan untuk Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn itu kebanyakan rekonsiliasi yang ditolak ya. Ada satu pihak yang mencoba untuk berekonsiliasi dan pihak yang lainnya menolak. Tiga zodiak itu mendapatkan tema yang sama guys ya, rekonsiliasi dan ditolak ya. Penolakan untuk berekonsiliasi. Dan ini ada angin-angin meminta maaf di sini guys ya. Lagi-lagi mau mencoba rekonsiliasi. Untuk Aries di center of the reading ada the Knight of Cups. Oke. Kita ambil kartunya secara lengkap dulu, nanti aku jelasin satu persatu ya, seperti biasa. Oke. Kelihatan ya. Bottom of the deck ada the Lovers. Syukurlah the Lovers datang ya, karena center of the reading ada the Knight of Cups, ada permohonan maaf ya. The Lovers itu seperti kita ketahui bersama, perasaan yang saling mencintai sama besarnya ya. Yang true love, unconditional, yang satu memberikan sekian persen, yang satu lagi juga membalas sekian persen, equals, balance sama besarnya. Equals, balance sama besarnya, oke? Itu bottom of the deck ya, energi yang sebentar lagi akan naik ke permukaan, belum terlihat sekarang. Kemudian di center of the reading ada the Knight of Cups yang di cross dengan the Ace of Wands ya. Knight of Cups itu ada orang yang datang kembali dengan cepat, terburu-buru untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu kepada kalian Aries ya. Atau kalian yang akan segera datang dengan terburu-buru menghampiri seseorang untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu, oke? Kemudian di cross dengan the Ace of Wands, ini adalah kesempatan baik ya. Optimis dan taking action. Oke, jadi kalau kartu The Knight of Cups di cross dengan The Ace of Wands, aku rasa ada orang yang mau mencoba datang untuk meminta maaf tapi masih belum melakukannya ya. Ada sesuatu yang dia pikirkan dan masih belum action, karena kartu The Ace of Wands ini datangnya miring. Jadi masuknya challenge. Ya, challenge-nya adalah dia seperti tidak punya keberanian untuk melakukan itu, oke? Di fokus ada kartu The Ace of Sword. Ini adalah gencatan senjata. Ada orang yang tidak ingin bertengkar lagi, tidak ingin ribut lagi, tidak ingin cekcok lagi ya, mau damai, oke? Ada orang yang memfokuskan untuk itu. Kemudian di target atau subconscious mind ada the Nine of Wands. Ini adalah kartu proteksi. Ada seseorang yang ingin memproteksi dirinya, fully protected ya. Tapi itu dengan usahanya sendiri, oke? Ada seseorang yang mendaya upayakan segala hal agar dia bisa melindungi dirinya sendiri, oke? Itu di target ya, belum terjadi. Dia belum berhasil melindungi dirinya, hanya ingin membuat agar dirinya terlindungi. Oke. Di recent past, satu kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Magician ya. Ini adalah orang yang taking action about something. Aku tidak tahu itu apa, nanti kita lihat. Tapi yang jelas di masa lalu ada orang yang memanfaatkan segala sumber daya yang dia punya untuk taking action ya, untuk bertindak. Dan di masa depan ada the Wheel of Fortune. Lucky guys, ada keberuntungan untuk kalian di sini. Ada perubahan yang sangat cepat mendadak terjadi dan itu menyenangkan dan itu membawa keberuntungan ya, karena the Wheel of Fortune itu kartu keberuntungan. Oke. Kita akan segera klarifikasi ini cerita punya siapa. Sebentar aku ambil kartu klarifikasinya dulu. Oke, kita akan mulai dari The Lovers ya guys ya. Di bottom of the deck, The Lovers itu major karena saling mencintai, berbalasan, oke, unconditional love ya. The Lovers ini kartunya Gemini ya. Gemini itu identik dengan duality. Oke. Somehow aku harus bilang ini. Jadi Gemini itu kadang ada energi player ya, bermain-main. Oke, kadang bisa dewasa, kadang kekanak-kanakan, kadang bisa dewasa, kadang kekanak-kanakan. Karena itulah simbol Gemini itu kan selalu dua ya, duality, kembar. Tapi yang satu membawa energi dewasa, yang satu lagi membawa energi kekanak-kanakan ya. Mungkin bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu atau jauh lebih tua dari kamu, tapi sometimes dia membawa energi kekanak-kanakan. But there is love ya, ada cinta di situ. Let's see.
Let me clarify the lovers please. Thank you. The bottom of the deck yang sebentar lagi akan terangkat ke permukaan. Oke, let's see. Too much card. King of Pentacles mau keluar tapi aku nggak ambil. Feelingku bilang jangan ambil. Oke, di bottom of the decknya ada the Six of Swords. Ada orang yang mau pergi guys ya, pergi membawa semua yang ada yang bisa dia bawa. Kalau Six of Swords itu muncul in victory ya, menang, dia merasa menang dan kemudian mau pergi. Oke, kartu bottom of the deck the lovers diklarifikasi dengan the Four of Wands, kemudian the Three of Swords, dan ada the Tower. Oke. Three of Swords adalah kartu pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang hadir di dalam kehidupan kalian guys, Aries ya. Kemudian Four of Wands itu stability ya. Bisa jadi buying new house ya, membeli rumah baru, menyewa rumah baru, mengontrak rumah baru. Apapun itu yang berkaitan dengan stability. Oke, kemudian ada the Tower di tengah. Jadi aku rasa ada yang akan segera hancur di sini ya, antara kalian Aries ya, yang berkaitan dengan pihak ketiga. Ada kehadiran pihak ketiga di antara stability yang pernah kalian hadapi, dan kemudian itu akan muncul the Tower. Akan ada sesuatu yang diluluh lantakkan di situ ya. Cie, bahasanya diluluh lantakkan dalam waktu dekat ya, belum naik ke permukaan. Oke, but there is love. Ada cinta di situ ya, ada cinta di situ. Bisa jadi kalian berdua saling mencintai, kemudian muncul pihak ketiga yang menghancurkan ya stability itu, atau bisa jadi kamu bersama dengan pihak ketiga, kemudian your stability bersama pasangan saham itu akan hancur. Seperti itu ya. Yang jelas ada kestabilan atau ada stability yang akan hancur di sini karena kehadiran pihak ketiga. Oke. Belum terlihat ya guys ya, karena the lovers itu di bottom of the deck, dia akan segera naik ke permukaan tidak lama lagi. Let's see. Center of the reading ada the Knight of Cups ya. Ada orang yang ingin datang meminta maaf, kemudian menawarkan sesuatu tapi masih ragu-ragu karena Ace of Wands-nya itu di cross. Itu adalah challenge-nya. Yes, let's see. Mohon diingat energi tarot bisa kebolak-balik ya guys, bisa vice versa ya. Kalau seandainya kalian merasa tidak ingin meminta maaf saat ini, berarti pasangan kalian yang seharusnya datang untuk meminta maaf. Oke. Oke. Satu kartu lagi the World, bawahnya the Hermit. Center of the reading ini diklarifikasi dengan the World, kemudian the Page of Cups, kemudian ada the High Priestess. Aku ngerasa di awalnya itu dia sangat bersemangat untuk meminta maaf. Ya, siapapun yang merasa salah, karena ini ada kartu the Knight of Cups ya, berarti dia salah. Siapapun yang merasa salah, dia di awalnya itu bersemangat sekali untuk datang meminta maaf dan kembali menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotion. Tapi kemudian muncullah the High Priestess dan the World ya. Ada sesuatu yang tidak boleh terjadi saat itu ya, yang aku rasa berkaitan dengan permintaan maaf. Karena permintaan maaf ini datang kemungkinan besar akan membuat rekonsiliasi, karena ada kartu the Lovers di sini. Tapi rekonsiliasi itu aku rasa mungkin belum waktunya untuk terjadi di masa sekarang. Ya, karena itulah muncul the High Priestess, orang yang niatnya mau minta maaf ya, sangat niat sekali untuk meminta maaf, kemudian semakin hari semakin meredup dan dia jadi kebanyakan diam guys. High Priestess itu kartu orang yang kebanyakan diam ya, dari yang mau taking action tiba-tiba menjadi diam, menjadi teoritis. Dia kemudian mulai banyak berpikir sana sini tentang ini, tentang itu, tentang ini, terkait dengan niat dia untuk meminta maaf ya. Jadi ada yang tertunda di situ. Permohonan maaf itu tertunda ya. Dia tidak jadi melakukan permohonan maaf ke kalian, dan tidak jadi, atau menunda ya, bukan tidak jadi, kita belum tahu apa nextnya. Yang jelas dia menunda niatnya untuk cepat-cepat datang meminta maaf dan menawarkan sesuatu ke kalian ya. Aku rasa salah satu bahan pertimbangan untuk dia menunda itu adalah sesuatu yang tidak stabil ini tadi ya. Ada 2 kali muncul energy page di sini ya. Page of Cups itu dia masih belum bisa memastikan.
Kan gini, kalau seandainya dia datang meminta maaf, oke, kemudian yang dimintai maaf itu setuju menerima permintaan maafnya dan kemudian dia menawarkan emotion lagi. Orang yang mau meminta maaf ini tahu bahwa yang bisa dia tawarkan itu bukan sesuatu yang stabil, akan kembali ke seperti yang semula. Apapun itu, I don't know. Ya, the world itu kayak lingkaran juga guys, kayak lingkaran setan gitu. Jadi yang seseorang menyadari begitu, kalau seandainya aku datang meminta maaf dan dia menerima permintaan maafku, yang bisa aku tawarkan ya cuma ini, Page of Cups yang tidak stabil tadi. Nanti kejadian lagi, kasihan dianya, kasihan aku. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di fokus ada The Ace of Sword. Aku rasa somehow kalian berdua itu rutin rutin bertengkar ya guys ya. Ada aja sumber permasalahan yang bisa dijadikan bahan untuk pertengkaran ya, bahan untuk cekcok, bahan untuk ribut. Karena ketika Ace of Sword masuk di fokus, ya ada satu pihak yang tidak mau ribut lagi, atau kedua pihak sepakat untuk tidak ribut lagi. Yang jelas gencatan senjata ya, yang biasanya selalu saling menyerang, sekarang jangan, diam-diam aja gitu ya, tenang, damai. Even aku selalu nganggap kalau Ace of Sword itu muncul kayak impossible di deck ini ya, di dalam deck ini, karena lihat Ace of Swordnya ini, bocah megang pedang besi menancapkan ke dalam batu, itu seperti hampir-hampir mustahil. Bayangkan coba ada bocah nancapkan pedang logam ke dalam batu ya, hampir-hampir mustahil. Tapi satu pihak atau kedua pihak fokus untuk berdamai ya, jangan berantem lagi. I don't know. Karena ini keterkaitan dengan pihak ketiga, bisa jadi antara pihak satu dan pihak dua, atau pihak satu dengan pihak tiga yang mau berdamai ya. Yang jelas ada di antara kalian bertiga yang kerap sekali bertengkar aku lihat. Oke, let's see. Oke, bottom of the deck muncul lagi the Five of Wands ya, konflik. Kemudian kartu Ace of Swords ini diklarifikasi dengan the Seven of Pentacles, the Six of Pentacles, dan the Queen of Cups ya. Siapapun yang ingin mencoba fokus ya untuk gencatan senjata, dia itu adalah orang yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil, karena ada Six of Pentacles di sini ya, tidak balance. Yang dia berikan tidak dibalas dengan sebagaimana mestinya ya. Menurut dia itu ya, kalau aku memberikan seperti ini ya aku mendapat balasan yang seperti ini dong, ada balance dong di antara kita. Yang jelas dia tuh Queen of Cups ya guys ya. Orang yang nurturing, keibuan ya, bukan tipikal penyerang ya, bukan tipikal konfrontir. Dia tuh lebih suka kedamaian, lebih suka di rumah tenang, making home gitu ya. Tapi yang jelas ada energi menunggu di sini guys, I don't know ya. Mungkin itikat baik yang dia tunggu dari seseorang tapi tidak datang. Ya. Tidak ada itikat baik yang datang karena ada Seven of Pentacles. Ini aku lihat seperti orang menunggu. Yang menunggu itu adalah seorang Queen of Cups ya, mother figure. Kenapa dia menunggu? Dia menunggu ada balance yang datang untuk dia karena dia telah memberikan sesuatu terhadap situasi ini, tapi ya gitu, dia tidak mendapatkan yang sebagaimana mestinya ya. Kemudian muncul konflik, tapi pada akhirnya dia tidak mau berkonflik terlalu lama lagi. Let's making peace. Oke, ayo kita berdamai. Kalaupun tidak bisa ada balance di sini, tapi setidaknya kita berdamai. Jangan berantem mulu. Aku udah nggak kuat yang namanya berantem. Kurang lebih seperti itu ya. Kita akan lihat di target atau subconscious mind. Ada the Nine of Wands. Seseorang membuat proteksi di sini. Aries. Ya, take how it resonates. Aku rasa siapapun yang meminta gencatan senjata ya, meminta damai tadi, dialah yang mau put protection untuk dirinya. Ya, jadi jangan ganggu aku lagi, jangan bikin aku kacau lagi, jangan ganggu aku menjalani kehidupanku. Kurang lebih seperti itu ya guys. Kalian lihat ini ada perempuan yang rambutnya keribu pegang perisai dan kemudian ada 9 tongkat datang menyerang dia, tapi dia bisa tangkis satu persatu ya. Energi smart itu ya, orang-orang yang pinter, yang cerdas. Kalau tidak ada tanda-tanda clear dalam hal balance ya, ya udah, kita jangan berantem lagi. Dan dia put protection. Aku nggak tahu dia melindungi dirinya dari apa di situ. Let's see. Let me clarify the Nine of Wands, please. Thank you.
Oke. Kartu The Nine of Wands diklarifikasi dengan The Seven of Wands lagi ya. Lagi-lagi kartu barricade ya, proteksi. Ini memang benar-benar nggak mau diganggu lagi nih orang. Kemudian ada The Two of Pentacles juggling, dan kemudian ada The Three of Pentacles. Apapun yang dia juggling, apapun yang dia pertimbangkan saat ini, aku rasa dia ingin sendiri. Three of Pentacles itu kerja sendiri, crafting ya. Bisa jadi dia itu orang yang memang bekerja gitu ya, pekerjaannya bagus. Jadi dia tidak mau terganggu dengan urusan cups-cupsan ini guys, dengan urusan emotion ini. Ini orang yang bekerja sendirian ya. Ada sesuatu yang tidak balance dan itu tidak menemukan titik terang, ya udah terserah. Tapi yang jelas aku nggak mau diganggu karena aku punya pekerjaan. Kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa jadi orang yang memang punya karir yang bagus ya, karena Three of Pentacles, dan yang pasti mandiri sendirian ya dia bekerjanya. Even pasangan kamu itu nggak datang guys, nggak ada gitu ya, kamu bisa berdiri sendiri ya, kamu bisa menghasilkan sendiri, kamu bisa provide untuk dirimu sendiri ya. Dan aku rasa itulah yang kamu tidak ingin diganggu, makanya kamu bikin proteksi. Biasanya sesuatu yang kamu tidak ingin diganggu itu sesuatu yang berharga untukmu ya kan. Oke, jadi kalau dibandingkan sekarang, dipertimbangkan gitu, apakah yang lebih berharga itu emotion atau relationship atau pekerjaanmu, aku rasa kamu akan memilih pekerjaanmu. Itu yang kamu proteksi saat ini, dengan tidak melibatkan dia, siapapun itu ya, yang tadi itu temanmu untuk bergencatan senjata itu ya. Let's see, kita lihat di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi. Ada The Magician. Aku ngerasa ada orang yang aktif di sini ya, berjuang untuk mempertahankan koneksi ini ya, berjuang untuk mempertahankan hubungan ini. Let me clarify The Magician please, thank you. Oke. Kartu The Magician diklarifikasi dengan The Chariot ya, kemudian ada The Empress, kemudian ada The Five of Wands. Kartu Five of Wands yang tadi di bottom of the deck ketika klarifikasi target ini, sekarang dia muncul di masa lalu ya. Berarti memang ini hubungan sudah banyak sekali konfliknya guys, dari masa lalu juga ya. Dan aku rasa ada yang pergi ya, seseorang pergi guys, karena kartu Chariot muncul di sini. Pergi dengan sangat elegan ya, karena aku ngelihat kartu Chariotnya di sini seperti ya gitulah ya, gaya-gaya bangsawan ya. Dia pakai kereta, kemudian baju kebesarannya, kemudian kudanya itu terlihat sangat terawat gitu ya. Pergi dan menjadi Empress. Ya, ada yang menjadi Empress di sini. Empress itu energi wanita dewasa ya, energi feminim loh, bukan wanita. Energi feminim dewasa yang bisa provide untuk dirinya sendiri. Ya, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mandiri, produktif ya. Oke. Tapi sebelumnya dia pernah melakukan sesuatu, bukan sesuatu, banyak hal mungkin ya, untuk mempertahankan koneksi ini, tapi ya gitu, tidak berhasil ya. Dan dia pergi meninggalkan konflik itu ya, konflik yang sangat berkepanjangan, nggak ada ude-udenya itu. Let's see di near future ya, masa depan yang sebentar lagi akan terjadi dalam waktu dekat, tidak begitu lama dari sekarang. Ada The Wheel of Fortune. Lucky, keberuntungan guys. The Wheel of Fortune di dalam tarot semua kotaknya berisi hadiah guys, nggak ada jongnya ya. Karena ini terkait dengan hadiah yang diberikan universe untuk kalian, untuk semua kesabaran yang pernah kalian jalani terkait dengan situasi yang sangat menyakitkan yang kalian hadapi ya. Biasanya ketika suatu challenge ya, kata orang, istilah manusia itu cobaan gitu ya, berhasil kita lalui dengan baik ya, kita berada tetap di jalur di mana kita seharusnya berada, artinya tidak mangkir dalam menjalani cobaan itu. Kemudian muncullah The Wheel of Fortune ya, setelah The World, karena center of the reading ada muncul The World. Ini ending dari sebuah cycle. Oke, jadi ini memang keberuntungan kalian ya. Let's see, ada apa di Wheel of Fortune ini. Oke, Justice. Oh, nice. Kartu The Wheel of Fortune diklarifikasi dengan Justice guys. Aku rasa ada perceraian di sini ya. Kalau di awal, di masa lalu kalian itu cuman pergi ya, tapi kalian membawa energi Empress. Artinya pergi itu dengan elegan, aku bilang tadi. Bukan pergi
babak belur ya. Kemudian di masa depan ada kartu The Justice, itu kartu keadilan. Kemudian the Ten of Cups, happiness, dan the King of Pentacles. Interesting. Ini bisa jadi kemunculan seseorang yang baru ya, karena tadi di center of the reading itu the knight-nya itu dalam bentuk cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi ada yang datang lagi di masa depan, aku lihat itu membawa pentacles, energi earth itu Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, bisa jadi itu yang akan segera datang dan itu berkaitan dengan true love. Ya, di masa depan. Bisa jadi dialah true love kamu ya, dialah the lovers ya, your the lovers. Karena ini kartu the lovers, dialah the lovers untukmu setelah menyelesaikan karmamu yang ini ya, siklus tadi. Ada the world, kemudian muncul Wheel of Fortune. Wheel of Fortune inilah si King of Pentacles ini. Dan aku rasa dia datang menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan Pentaclesan. Kamu akan bisa rasakan bahwa dia itu mungkin gak pelit ya guys. Lihat di sini, ini Pentaclesnya besar, oke. Ketika the Knight of Pentacles datang berbarengan dengan Ten of Cups ya, artinya iya, udah orangnya mencintai kamu, dia juga punya sesuatu yang diberikan dalam hal finansial untukmu. Ya, ada kestabilan yang ditawarkan untukmu di situ. Itu yang akan terjadi di near future, masa depan yang tidak lama lagi, ataupun mungkin sudah terasa dari sekarang, tapi yang the loversnya belum muncul karena bottom of the deck, oke. Saat ini kalian sudah rasakan, kalian sudah tahu siapa orangnya yang datang ini guys ya, new people, orang baru ya, serius ya. Aku rasa ada perbedaan umur yang lumayan jauh di antara kalian. Ya, karena tadi kartu The Lovers itu Gemini dan kemudian di sini ada the Knight of Pentacles. Atau antara dia yang lebih tua atau kamu yang lebih tua ya. Energi tarot vice versa, bisa kebolak-balik, tapi yang jelas ada perbedaan umur yang cukup signifikan di antara kalian. Itu ciri-cirinya The Lovers biasa seperti itu, perbedaan umur yang sangat jauh ya. Bukan berarti yang tua, yang lebih tua itu akan lebih dewasa, enggak ya, enggak. Tapi ya gitu. Apapun yang terjadi, energi apapun yang ada di antara kalian, perbedaan umur bagaimanapun, kalian tetap saling mencintai. That's The Lovers. Dua-duanya saling mencintai, sama besarnya, unconditional love, berbalasan. Oke, Aries, ini adalah readingan yang sangat baik sekali menurut aku. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melihat kelanjutan ceritanya, kita akan masuk sesi coaching guys untuk membahas 4 kartu yang vertikal ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini dan nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended secara eksklusif, oke. Ini aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Aries. Dadah. Di bottom of the deck ada the Emperor. Oke, tadi di sini muncul the Empress. Nice. Ya, di recent past di posisi silang tadi itu muncul Empress dan kemudian bottom of the deck untuk 4 kartu terakhir ini di the things you need to know muncul Emperor. Ada the Lovers. Aku rasa itu sudah cukup membuktikan bahwa koneksi kalian ini bukan koneksi yang biasa-biasa saja ya. Salah satu dari kalian Aries atau keduanya ya, kedua pihak itu memang mengharapkan adanya pernikahan, adanya stability. Ya, long term commitment minimal ada komitmen jangka panjang yang aku rasa di situ yang menurut kalian akan membawa kalian kepada happiness. Ketika kamu merasa kalau kamu tidak segera menjalin komitmen jangka panjang dengan dia dan kemungkinan dia akan pergi, berarti di dalam hati kamu ada punya perasaan bahwa kamu tidak layak atau tidak pantas untuk dia, sehingga dia mungkin akan pergi darimu. Itu yang harus di tame ya, yang harus dijinakkan. Aku nggak tahu kenapa guys, tapi yang jelas universe seperti bilang hold your horse, tahan sebentar, kamu jangan bergerak semaumu